Teman-teman semuanya, Bapak Ibu, mungkin Anda pernah ngerasa kayak gini ya. Ketika di kantor atau mungkin di sekolah atau dalam lingkungan, di rumah misalnya gitu, ngalamin kondisi yang Anda ngerasa sulit banget tuh mengkomunikasikan, menyampaikan kepada orang lain isi pikiran dan perasaan Anda kepada orang lain. Pernah ngalamin kayak gitu gak? Mau ngomong tuh kayaknya kok, aduh susah banget nih ya. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Kalau yang ada boleh dong ketik ada gitu. Kalau nggak ada ya bilang nggak ada, nggak pernah. Pernah nggak ngalamin kondisi kayak gini? Oke. Mau ngomong apa yang Anda pikirkan gitu pas misalnya lagi meeting gitu kan. Sebenarnya Anda punya ide, tapi kok cara ngomongnya kayak gimana ya? Nggak ngerti gitu, bingung. Kak atau Bang Rizky Aulia, ini kakak atau abang ya? Pernah Pak Mas Tommy sering, wah malah sering ya. Iya sering banget nih, kita mungkin sering ngalamin kondisi kayak gitu ya. Nah kemudian pernah nggak teman-teman semuanya juga ngalamin kondisi di mana pas mau nyampein sesuatu ke orang itu ngerasa takut gitu, nanti kalau dia tersinggung gimana ya, nanti aduh sungkan saya, nanti kalau seandainya dia marah gimana, dia kan lebih tua daripada saya, ini kan teman dekat saya sendiri, nanti kalau saya ngomong nanti dia sakit hati gitu, nanti dia nggak mau temen lagi sama aku gitu. Pernah ngalamin kayak gitu? Pernah? Oke. Atau malah sering juga ya, Pak Basoni ya. Nah, ini situasi yang sering banget kita lihat ya. Kita mau ngomong nanti takut dia tersinggung. Kita mau ngomong nih orangnya nih baperan nih. Nanti kalau seandainya saya ngomong kayak gitu, nanti dia jadinya marah atau malah mungkin dia jadinya menjauh gitu. Tapi kalau seandainya saya nggak omongin, waduh ini bisa bahaya nih. Bahkan saya bisa jadi saya yang rugi nih kalau saya diem-diemin aja. Lama-lama nih orang ngelunjak juga nih jadinya nih, kayak gitu ya. Nah, situasi-situasi seperti ini tuh sering banget terjadi ya. Nah, seperti juga halnya orang jadinya salah paham dengan apa yang Anda sampaikan gitu, karena Anda menyampaikannya nggak dengan kondisi yang sebenarnya. Anda menyampaikannya dengan takut-takut gitu ya, akhirnya dibungkus dengan apa bahasa-bahasa yang diperhalus gitu ya. Sebenarnya kalau seandainya itu disampaikan bisa jadi maknanya jadi bias gitu. Orang bisa jadi nggak ngerasa kalau dia udah mungkin bisa jadi buat salah kepada Anda gitu ya, karena Anda nggak menyampaikannya dengan cara yang terus terang. Nah, situasi-situasi ini sering banget terjadi, dan kalau seandainya situasi ini diteruskan, kira-kira dampaknya apa ya? Anda mau ngomong tapi takut, Anda mau ngomong nanti merasa kayaknya sungkan ini, atau setiap ada ide gitu ditahan-tahan kayak gitu, nanti takut dia tersinggung, takut atasan nanti malah jadi marah gitu. Kira-kira kalau ini diterusin, dampaknya jadinya kayak apa? Yang mau open microphone-nya ngasih pendapat silahkan ya, yang ingin apa untuk berbagi pengalaman melalui chat silahkan. Kalau ini sering terjadi jadinya miskomunikasi. Oke, Pak Tommy. Kalau jadi miskomunikasi dampaknya apa kira-kira, Pak? Teman-teman yang lain juga boleh kasih pendapatnya. Kalau seandainya situasi kayak tadi itu terus-terusan ditahan, terus-terusan Anda nggak mengungkapkan apa yang sesungguhnya Anda rasakan, Anda pikirkan, kira-kira apa yang terjadi? Makin banyak terjadi hoax-nya, betul. Apalagi yang mungkin itu dampaknya langsung kepada Anda apa kira-kira? Hubungan jadi nggak harmonis, ya. Karena masing-masing ngerasa, wah akhirnya, loh kenapa nggak bilang dari tadi gitu ya, nah, salah kamu sendiri nggak ngomong gitu. Padahal kita sebenarnya takut kalau seandainya kita ngomong, takut dia tersinggung gitu ya. Tapi begitu nanti tahu, wah salah kamu, kenapa kamu nggak bilang dari tadi gitu, malah kita disalah-salahin gitu kan. Apalagi kira-kira dampaknya buat kita. Kalau seandainya ya kita tahan-tahan terus tuh perselisihan, oke, iya akhirnya ya ketika ditahan-tahan akhirnya jadi masalah gitu kan, baru meledak dah. Oh ternyata begini, hubungan pun jadi renggang, kata kakak bilang. Thank you buat teman-teman yang sudah kasih pendapatnya ya, kita kasih apresiasi dulu dong dengan berikan humble reaction ke teman-teman kita dengan kasih jempol. Boleh? Oke, sip. Baik. Nah, kalau kita tahu bahwa dampaknya itu akhirnya membuat kita menjadi bisa berselisih, bisa membuat jadi hubungan nggak harmonis, ya,
Ya, kesimpulannya komunikasi kita jadi nggak efektif. Ya, ketika kita nggak bisa menyampaikan pesan dengan tepat, komunikasi nggak efektif, itu artinya komunikasi kita itu nggak nyampe, atau ketika nyampe pun ternyata salah, dipersepsikan berbeda oleh orang yang kita ajak bicara. Yang akhirnya tujuan kita pun nggak tercapai. Ya, sudahlah tujuannya nggak tercapai, ya kita malah bertengkar atau kita malah berselisih dengan teman-teman kita malah jadi hubungan yang nggak harmonis dengan keluarga gitu ya, dengan rekan kerja malah jadinya diem-dieman gitu, perang dingin. Nah, ini membuat situasi menjadi semakin tidak baik gitu ya. Nah, lalu kalau situasinya udah begitu, harus bagaimana dong? Sebelum itu kita harus tahu dulu nih, kalau misalnya bicara tentang komunikasi, apa sih komunikasi itu menurut teman-teman? Ya, khususnya komunikasi efektif ya. Komunikasi efektif itu kan pertukaran informasi ya, dari si pengirim kepada si penerima informasi. Ya, dari si pengirim pesan dikirimkan pesannya kepada si penerima, dan apa yang diterimanya, apa yang dipahaminya itu sama dengan apa yang dimaksud oleh si pengirim. Nah, ketika terjadi proses yang sama ini, itulah yang dinamakan dengan komunikasinya itu menjadi efektif. Namun nggak selalu begitu prosesnya ya, karena seringkali justru pesan yang disampaikan itu nggak nyampe, atau ketika dia pesannya nyampe tapi yang diterima itu nggak sama seperti yang dimaksud oleh si pengirim ya. Nah, kalau kita ngomongin proses di dalam komunikasi, berarti ada orang yang mengirimkan pesan, ada orang yang mengirimkan gagasan, ide, informasi gitu ya. Kemudian ada pesan-pesan tadi itu, gagasan-gagasan tadi itu, informasi tadi itu dikirimkan kepada si penerima pesan. Siapa orang yang kita ajak bicara? Teman bicara kita ini siapa ya? Dan gagasan dan informasi yang kita kirimkan itu akhirnya sampai dan diterima tuh informasinya. Dan karena dia sudah menerima informasi itu, dia menerima pesan itu, dia merespon, ya, dia memberikan tanggapan. Nah, seringkali tanggapan-tanggapan yang dikirimkan kembali oleh si penerima pesan itu nggak sama seperti yang kita maksud. Ya, makanya komunikasinya menjadi nggak efektif seperti yang tadi kita sampaikan. Kenapa bisa terjadi itu nggak efektif? Karena ada hambatan-hambatan di dalam komunikasi. Apa saja kira-kira? Ya mungkin kita salah mengucapkannya, atau kita mungkin menggunakan istilah-istilah yang nggak tepat gitu ya, atau mungkin kata-kata kita, pilihan kita itu dipahami berbeda ya, sehingga orang itu nggak memiliki gambaran yang utuh sesuai dengan apa yang kita maksud, sehingga tindakan-tindakan yang dia berikan atau bahkan mungkin tindakan yang kita lakukan kepada dia itu dimaknai berbeda oleh orang yang menerima pesan, sehingga dia merespon, menanggapinya sesuai dengan apa yang dia pahami, sesuai dengan asumsinya dia, persepsinya dia terhadap informasi yang sudah disampaikan oleh si pengirim pesan tadi. Nah, inilah yang menyebabkan banyak sekali hambatan di dalam komunikasi. Dan tentunya banyak sekali akan muncul masalah-masalah ketika komunikasi itu terhambat. Nah, apa yang membuat komunikasi itu terhambat atau menjadi lemah? Ya, banyak hal ya. Di antaranya kita mengambil sumber dari Economic Intelligence Unit Survey tahun 2018 yang mengatakan bahwa berdasarkan riset itu penyebab lemahnya komunikasi itu ada 4. Yang pertama, gaya komunikasi yang berbeda. Kedua, tanggung jawab yang nggak jelas. 3, tekanan waktu. Dan keempat, kurangnya kepemimpinan yang kuat. Nah, kita lihat dari 4 penyebab lemahnya ya, komunikasi ini. Hari ini kita hanya membahas bagian yang pertamanya saja, yaitu gaya komunikasi yang berbeda. Nah, gaya komunikasi ini gimana maksudnya? Ya, gaya komunikasi itu adalah ketika seseorang berkomunikasi, dia punya style yang seperti apa, gaya yang seperti apa. Gaya komunikasi itu ada 3 ya. Yang pertama adalah gaya komunikasi yang agresif, yang kedua adalah gaya yang pasif, dan ketiga adalah gaya yang asertif. Nah, sebelum saya mulai untuk menjelaskan masing-masing gaya komunikasi ini, saya pengen mungkin dapat sharing dari teman-teman gitu ya. Dalam hal hambatan komunikasi tadi, atau ketika berkomunikasi dengan siapapun, dengan teman di sekolah, dengan atasan, dengan guru, dengan teman, dengan mungkin mitra kerja atau customer, boleh dong sharing satu aja kejadian yang menurut teman-teman itu akhirnya karena adanya hambatan-hambatan komunikasi tadi itu membuat sebuah permasalahan di dalam interaksi teman-teman itu. Jadi diceritakan tentang apa hambatannya, kemudian dampaknya apa gitu ya.
Akibatnya apa nih ketika teman-teman ternyata memiliki hambatan komunikasi itu? Silakan, boleh di open kameranya, mikrofonnya, dan teman-teman silakan untuk memberikan pendapatnya. Atau kalau yang mau di chat juga boleh. Apa sih hambatan yang pernah teman-teman hadapi? Kemudian dampaknya apa gara-gara itu? Silakan. Ya, ayo. Siapa yang mau berbagi pengalamannya? Boleh pengalaman di kantor, di rumah, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak, dengan pasangan, ya, atau dengan rekan kerja, atau dengan masyarakat. Boleh, dengan siapa aja. Kira-kira punya pengalaman apa ya? Silakan. Oke. Gagap. Jadi pada saat mau open mic jadi blank. Oke. Gagap ini gagap karena memang grogi pada saat itu, atau gagapnya memang selalu gagap gitu. Karena ada orang yang memang dia bicaranya gagap gitu. Ada yang dia gagapnya karena mungkin hanya situasi-situasi tertentu saja. Pak Fadlah Riyadi ini kira-kira seperti apa yang dimaksud? Silakan. Hambatannya gagap ini gagap seperti apa ya? Saya punya teman dan juga pada waktu itu klien untuk terapi gitu ya. Dia gagap itu hanya saat-saat tertentu saja. Jadi kalau misalnya dalam bicara sehari-hari dengan teman-teman biasa gitu dia biasa gitu. Tapi kalau bicaranya itu dalam situasi yang formal gitu kan, atau ketika dia dalam tekanan itu dia jadi gagap. Ya. Pak Bastoni kurang menguasai materi saat melakukan presentasi. Oke. Ada lagi yang lain? Dan dampaknya apa nih Pak? Ketika Pak Bastoni kurang menguasai materi saat melakukan presentasi, apa dampak yang dirasakan? Baik itu langsung ataupun nggak langsung. Silakan. Oh, gagap karena grogi, karena dari daerah sehingga bahasa campur-campur, blank. Oh, oke, siap. Baik, nah itu dampak-dampaknya ya. Apa penyebab-penyebab hambatannya itu? Kemudian akhirnya dampaknya seperti yang disampaikan, tidak maksimal dalam menjawab pertanyaan audiens, kemudian jadi blank, gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman-pengalaman. Baik, nah dalam konteks assertive communication yang akan kita pelajari, gitu ya. Nah, kita akan kenalan dulu nih, kita akan tahu dulu nih gaya-gaya komunikasi yang agresif itu seperti apa, pasif itu seperti apa, dan asertif itu seperti apa. Apa yang dimaksud dengan agresif, pasif, dan asertif, kemudian ciri-cirinya itu bagaimana. Kita mulai. Yang agresif tuh. Agresif itu artinya kita mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan cara memaksa, frontal, dan tidak menghargai hak serta perasaan orang lain. Orang-orang yang agresif ini cenderung dia egois, dia mau menang sendiri. Ketika dia ngomong, pokoknya pendapat dia itu yang harus benar, pendapat dia itu yang harus diterima. Dan menyampaikannya itu bisa jadi dengan ciri-cirinya tadi apa? Motong, menyela pembicaraan orang, berteriak-teriak, atau dia berbicaranya dominan dibandingkan dengan orang lain. Ketika dalam forum-forum, misalnya di dalam rapat, dalam meeting, atau mungkin dari dalam diskusi, orang-orang yang agresif ingin cenderung menguasai forum itu dengan dominan, tapi dilakukan dengan cara-cara yang membuat orang lain mungkin gak nyaman, gitu ya. Karena dia bicaranya teriak-teriak, dia selalu memotong, ya, dan menyela pembicaraan. Ini salah satu ciri orang-orang yang agresif. Kemudian dia kadang-kadang bicaranya sarkas gitu ya, nyindir-nyindir gitu kan. Atau dia ketika dia menyerang seseorang, dia fokusnya itu bukan pada perilaku atau pada pendapat orang, namun menyerangnya itu secara pribadi gitu. Jadi bukan ide-ide atau pesannya yang diserangnya, tapi adalah pribadi orangnya, dan cenderung terkesan melemahkan orang ya. Dia kritis dan sikapnya menghakimi, kontak matanya cenderung tegas dan melotot ke arah lawan bicara, intonasi suaranya tinggi, volumenya keras, dan pilihan-pilihan katanya kasar. Nah, tentu saja ketika berkomunikasi atau kita bertemu dengan orang-orang yang sifatnya agresif ini, kita menjadi nggak nyaman. Ya. Bisa jadi kita terpancing untuk ikut agresif juga dan ikut marah-marah juga, akhirnya bertengkar, berantem, gitu ya. Atau justru kita malah menjadi tertekan, gitu ya. Atau kita menjadi yang orang yang tertindas gitu ya, sehingga akhirnya komunikasinya malah jadi
pasif gitu, karena ada orang yang pasif juga. Orang yang pasif ini jadi adalah orang yang nggak mampu untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dipikirkannya kepada orang lain. Dia cenderung diam dan membiarkan orang lain yang menentukan. Nah, gaya komunikasi pasif ini juga bisa banyak sekali menimbulkan masalah ya. Baik itu masalah pribadi kita sendiri yang akhirnya membuat kita stres, membuat kita tertekan karena kita nggak bisa mengeluarkan pikiran dan perasaan kita, yang akhirnya kalau ini bertumpuk terus bisa menyebabkan penyakit gitu ya, bukan hanya penyakit perasaan batin tapi juga bisa menyebabkan penyakit fisik karena tingkat stresnya tinggi ya. Nah, orang-orang yang pasif komunikasinya ini ciri-cirinya itu dia suka meremehkan kebutuhan sendiri dan dia mau menyesuaikan diri dengan orang lain demi menjaga perdamaian. Udahlah, daripada ribut, daripada nanti berantem, daripada nanti dia tersinggung gitu ya, nggak enak hubungan kita nih, ya udahlah, aku ngalah aja, aku diem aja. Nah, sayangnya orang-orang yang pasif ini saking sering ngalah, saking sering diem, akhirnya ditindas. Ya, akhirnya malah dia justru menahan-nahan perasaan yang membuat dia sendiri akhirnya beban berat untuk dirinya ya. Nah, kemudian apa lagi? Gugup tadi, kurangnya kontak mata ciri-cirinya. Nah, orang-orang yang gugup ini akhirnya merasa bahwa dia nggak pantas, dia nggak layak untuk berhadapan berkomunikasi dengan orang yang diajaknya berbicara ya. Dan biasanya ngomongnya itu jadinya rendah, lemah, tempo bicaranya lamban, suaranya jadi pelan, bahasa tubuhnya cenderung membungkuk, dan dia jadi inferior. Dia merasa kayaknya saya nih udahlah, ngalah aja lah ya. Dan ini juga kalau terus-menerus dilakukan ya membuat efek negatif buat diri kita, baik untuk kesehatan mental kita maupun kesehatan fisik kita ya. Itu yang pasif ya. Sehingga biasanya orang-orang kayak gini itu selalu menghindari konflik. Padahal konflik itu bisa jadi muncul ya, diperlukan ya untuk supaya menjaga situasi tetap kondusif gitu ya. Oke. Nah, jangan sampai akhirnya karena kita berada dalam situasi yang selalu pasif gitu ya, kita selalu merendahkan diri kita sendiri. Kita ngerasa bahwa diri kita itu ya dibandingkan dengan orang lain itu rendah gitu ya. Oke, nah lalu yang asertif itu yang kayak gimana? Ya, orang yang asertif itu adalah orang yang mampu untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkannya, apa yang dirasakannya dan dipikirkannya kepada orang lain, tapi dia tetap bisa ngejaga dan menghargai hak-hak serta perasaan orang lain. Dia bisa ngomong pendapatnya, dia bisa mengutarakan isi hatinya, isi pikirannya tanpa bikin orang tersinggung, tanpa bikin orang marah gitu ya. Tapi dia juga tidak akhirnya menekan ataupun menahan-nahan apa yang ingin disampaikan. Nah, orang-orang asertif ini ciri-cirinya biasanya dia mau bertanya. Ketika merasa dia belum jelas atau informasi yang diterimanya itu belum cukup untuk dia bisa mengambil kesimpulan, dia akan bertanya. Beda banget sama yang pasif gitu, ya udah diam aja. Gitu. Atau malah jadinya yang agresif misalnya. Orang yang agresif kalau seandainya dia nggak mendapatkan informasi yang lengkap, dia akan marah-marah, dia akan teriak-teriak, bahkan cenderung untuk menyerang gitu ya pribadi orang yang diajaknya bicara. Kemudian orang-orang yang asertif ini jujur ya, dia akan berbicara apa adanya, dia akan berbicara to the point langsung, namun dia bisa memilih menggunakan kalimat-kalimat yang membuat orang tetap nyaman dengan kejujuran dan sikapnya yang direct itu. Dan dia juga dapat bersedia untuk menerima pendapat orang lain. Beda dengan yang agresif tadi ya. Kalau yang agresif itu dia dikasih pendapat, dikasih masukan, dikasih feedback, dia nggak mau terima. Tapi orang yang asertif, walaupun itu berbeda pendapat dengan dia tetap mau bisa mendengarkan dan menerima pendapat orang lain. Dia bersedia untuk mendapatkan feedback dari orang lain ketika ada hal-hal yang dianggap bahwa perlu diperbaiki misalnya, atau sesuatu yang dia butuhkan dapatkan informasi dari orang, dia bersedia untuk menerima feedback itu. Dan orang ini yang asertif itu pandangannya tenang, postur tubuhnya tegap, ya, dia rileks dan berbicara dengan intonasi suara yang sedang, tetap nyaman, tetap ramah, meskipun kadang berbeda pendapat dengan orang yang diajaknya berbicara. Nah, menariknya orang-orang asertif ini adalah orang-orang yang akan lebih mudah untuk mempengaruhi orang lain, yang biasanya karirnya, pendidikannya itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang pasif, apalagi juga dengan orang-orang yang agresif. Dan ketika dia merasa tidak cocok atau sesuatu yang berbeda dengan pendapatnya, dia bisa menolak permintaan orang lain dengan sikap yang wajar, sopan, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Dan tentunya dengan perasaan sendiri. Loh, emang ada orang yang nyakitin perasaannya sendiri? Ada, karena dibandingkan misalnya terjadi konflik, ya udahlah aku tahan-tahankan aja lah.
ya akhirnya dia makan hati sendiri gitu ya. Nah, ini definisi dan ciri-ciri dari gaya komunikasi yang agresif, pasif, dan juga asertif. Nah, lalu pertanyaannya nih, bagaimana nih caranya kita bisa berkomunikasi dengan asertif? Ya, bagaimana caranya kita bisa mengungkapkan pendapat kita, isi hati kita, isi pikiran kita dengan asertif? Nah, sebelum ke sana, teman-teman boleh sharing lagi, boleh open mic-nya, boleh juga ketik di chat ya, sebuah pengalaman, situasi yang pernah teman-teman rasakan gitu ya, di masing-masing gaya komunikasi tadi. Gaya agresif, gaya pasif, dan gaya asertif. Baik itu dari diri kita sendiri, maupun mungkin teman-teman yang terima itu dari orang lain. Boleh dong? Sharing pengalamannya, sharing ya yang pernah dirasakannya, boleh di kolom chat, boleh juga langsung teman-teman tuliskan di atau disampaikan langsung ya. Ya, Presiden Mas Sofyan silakan. Ya, terima kasih Coach. Sambil teman-teman yang lain boleh tuliskan di chat pengalaman. Bertanya sih ya sebenarnya. Mas Sofyan silakan. Bertanya Coach, izin. Apakah orang asertif lalu tadi pasif? Cek. Apakah suara terdengar? Suara saya apakah cukup terdengar dengan jelas, apakah Coach? Saya saja yang nggak dengar atau semuanya? Cek. Sudah. Cek. Sudah terdengar? Sip, mantap. Oke, terima kasih Coach. Ya, silakan Mas Sofyan. Perkenalkan, nama saya Sofyan. Bisa dipanggil dengan Sofyan atau Adi. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah orang yang gaya bicaranya asertif, pasif, dan yang lain-lain tadi ada 3 itu, apakah akan selalu seperti itu? Misal pun berubah gaya bicara mereka, komunikasi mereka, itu kapan, Coach? Itu pertanyaan pertama. Yang selanjutnya adalah saya ketika ini saya sharing sih kalau yang ini, ketika saya bekerja di suatu perusahaan kayu HTI, hutan tanaman industri, saat itu gaya pemimpin saya itu gaya bicaranya adalah seperti mendoktrin, Coach. Mendoktrin? Iya. Oke. Nah, yang selalu dia ungkapkan adalah ketika kita briefing pagi subuh-subuh itu, yang selalu dia andalkan adalah menyangkut dengan agama. Kalian itu sholat subuh aja lama, bisa 1 jam dan lain sebagainya, Coach. Nah, kami anak buahnya ini selalu menjadi tertekan, Coach. Tadi sudah ada kata tertekan. Kami pun jika pun mau melawan itu akhirnya ke SP1, 2, bahkan sampai ke 3, Coach. Itu yang luar biasa. Yang selanjutnya, sharing selanjutnya nih terakhir, Coach. Saya sebenarnya orangnya kalau saya sendiri merasa pasif ya, Coach. Ketika orang berdiskusi saya lebih banyak mendengarkan. Namun ketika diajak untuk memutuskan sesuatu nih, nah saya juga ikut urun rembuk. Apakah komunikasi saya ini termasuk di pasif itu atau bagaimana, Coach? Terima kasih, Coach, kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Sofyan tadi. Kasih plus dulu dong buat Pak Sofyan ya. Pertama, terima kasih atas sharing pengalamannya ya. Kalau kita dengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sofyan ya, ketika atasannya atau bosnya, pimpinannya itu ternyata berkomunikasi dengan gaya yang agresif, itu cenderung membuat anggotanya, anak buahnya itu jadi tertekan. Nah, bisa kebayang kalau seandainya kita yang melakukan itu kepada orang lain, berarti kita akan cenderung bikin orang itu jadi tertekan gitu ya. Nah, pertanyaannya tadi adalah apakah ini bisa berubah ya? Orang yang cenderungnya agresif gitu kan, orang yang cenderungnya mungkin dia pasif atau dia asertif, apakah dalam situasi tertentu itu bisa berubah apa enggak? Ya, namun sebelum itu saya izin untuk sebentar, ini laptopnya mau saya cas dulu sebentar ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menunggu ya. Baik, apakah itu bisa berubah? Ya, karena orang itu berubah, people change ya, manusia itu bisa berubah. Walaupun ini kecenderungan namanya gaya komunikasi, ini sangat dipengaruhi oleh karakter, sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya, sangat dipengaruhi oleh bagaimana dia akhirnya terbentuk dalam kesehariannya. Sehingga yang namanya karakter itu tetap bisa berubah, walaupun berubahnya itu tentunya nggak cepat, nggak mudah ya. Nah, makanya
dari sekarang kita perlu pelajari bersama bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan diri. Artinya, ketika teman-teman sudah paham tentang komunikasi-komunikasi ini, ya teman-teman bisa lebih fleksibel. Apakah agresif, pasif itu jadi lebih buruk dibandingkan dengan yang lain? Belum tentu, tergantung juga konteksnya ya. Kadang-kadang kita perlu agresif juga kalau situasi-situasi memang yang mengancam kita gitu ya, situasi-situasi di mana kita merasa bahwa kalau kita nggak menyerang balik atau ketika kita nggak melakukan sebuah perlawanan itu orang akan terus menindas kita. Nah, dalam situasi-situasi seperti itu perlu agresif gitu ya. Misalnya kalau teman-teman yang banyak komunikasi di lapangan atau mungkin komunikasinya berhadapan dengan orang-orang yang juga gayanya agresif gitu. Bisa jadi kita dalam situasi-situasi tertentu kita boleh agresif tentunya, tapi jangan sampai akhirnya itu melampaui batas misalnya. Oke. Kemudian pasif gitu, kayak tadi Pak Sofyan Adi sudah contohin tuh. Kalau dalam konteks misalnya meeting gitu, saya ya pasif aja. Tapi kalau diminta untuk mengungkapkan pendapat, saya bisa mengungkapkan pendapat. Artinya Pak Sofyan Adi bisa mengontrol dirinya nih, tahu betul nih kapan harus pasif, kapan harus asertif misalnya kayak gitu. Nah, situasi pasif ini perlu nggak? Perlu juga gitu. Kalau memang kita punya tujuan yaitu untuk mendapatkan informasi atau maksudnya mendengarkan lebih banyak. Kalau saat itu memang kita outcome-nya adalah oh di momen ini saya ingin mendengar lebih banyak, ya saya cenderung akan pasif. Nggak apa-apa. Artinya kita memang setting diri kita untuk pasif pada saat itu. Ya. Tapi sekali lagi bahwa teman-teman semuanya kita harus jelas dulu outcome-nya apa. Dan kita tahu menyesuaikan dirinya kapan kita agresif, kapan pasif, dan kapan asertif. Tapi dari ketiganya ini yang paling aman itu adalah yang asertif. Karena kalau agresif itu punya resiko orang kalau dia punya kecenderungan agresif juga, dia akan menyerang balik. Yang akhirnya tinggal kuat-kuatan siapa yang lebih kuat gitu ya. Kalau ternyata orang itu yang lebih kuat ya kita akan kalah, kita akan terbantai dengan dia. Bisa dibantai dalam artian secara psikologis, ide-ide pemikiran kita bisa dibantahnya misalnya gitu, atau kecenderungan orang agresif ini juga akan menggunakan fisik untuk melakukan perlawanan ketika dia merasa bahwa ketika berkomunikasi itu dia kalah gitu ya, dia mau menyerang pribadi gitu, baik itu menyerang pribadi secara psikologis maupun menyerang pribadi secara fisik. Maka gaya bicara asertif ini cenderung punya banyak resiko ya. Nah, kalau yang pasif juga tadi seperti itu. Nah, kenapa kita memilih asertif? Karena asertif ini cenderung lebih sedikit resikonya dan orang langsung menerima jelas informasinya. Karena kita tidak menutup-nutupi perasaan kita, kita mengungkapkan apa yang kita mau, tapi dengan cara yang tetap bisa bikin orang mudah menerimanya. Nah, itu ya. Jadi Pak Sofyan Adi, kalau pertanyaannya adalah bisa berubah-ubah nggak? Bisa. Ya, kalau memang orang itu punya flexibility yang tinggi, itu justru lebih mudah dia menerimanya. Gitu. Dan dalam situasi-situasi apa ketika itu berubah? Dalam situasi yang mendukung secara emosional, gitu. Ya, biasanya kecenderungannya itu agresif itu sangat emosional dalam artian dia marah-marah. Kemudian yang pasif itu juga emosional dalam artian dia merasa nggak enakan, gitu ya. Jadi kapan berubah-berubahnya? Ketika dia mampu mengendalikan emosinya dengan baik. Nah, karena gaya komunikasi sekali lagi itu sangat tergantung dari karakternya. Nah, karakter ini bisa berubah, walaupun tentu berubahnya itu nggak mudah. Ya, oke, sip. Mudah-mudahan menjawab Pak Sofyan Adi ya. Baik, kita akan lanjut sekarang bahas. Tapi sebelum itu saya di kolom chat saya lihat sudah ada komentar. Pak Padlah Riyadi, saya pada saat diskusi sangat agresif sehingga banyak teman-teman yang lain menganggap saya sok tahu, dan saya taunya dari celoteh yang nggak sengaja. Wah, iya. Nah, itu salah satu akibat ya kalau seandainya kita terlalu dominan, ya agresif gitu sehingga orang bilang kita sok tahu. Oke. Apakah komunikasi agresif diperlukan saat kita berada di komunitas yang pasif? Ya, tadi kalau orangnya pasif semuanya, kemudian kita agresif, mereka yang lain akan merasa tertekan jadinya. Ya, nah biasanya kalau tertekan, ya akhirnya makin pasif gitu. Yang tadinya kita mungkin berharap ada dialog di situ, akan ada komunikasi yang dua arah. Ketika kita terlalu dominan di situ, ya orang jadinya pasif. Itulah kenapa kita butuh banget yang namanya asertif. Jadi di asertif ini kita bisa di tengah-tengah gitu ya, bisa tetap dapat mengungkapkan pendapat kita, tapi tidak terkesan agresif, tidak terkesan sok tahu, ya. Tapi kita juga bisa menahan-nahan atau mengatur ya kira-kira seperti apa gaya komunikasi yang pas
yang membuat orang itu menerimanya tidak merasa tertekan atau tidak merasa terintimidasi. Oke, Ninda Nur Afiani. Aku nggak tahu masuk gaya bicara gimana, Coach. Pikiranku punya banyak pikiran. Wah, pikirannya punya banyak pikiran. Wah, gimana nih maksudnya nih? Yang ingin dibicarakan saat sedang diskusi dengan siapapun. Aku tertarik, aku mendengarkan orang bicara. Namun saat aku ingin bicara, menanggapi, kadang aku ngerasa apa yang kusampaikan belibet. Sehingga lawan bicaraku, aku yakini dia kurang bisa menangkap apa yang aku tanggapi. Karena itu aku jadi nggak pede buat bicara di pertemuan apapun lagi. Dan banyak memilih diam. Itu gimana cara biar bisa seimbang ya, Coach? Apa yang aku pikirkan dengan apa yang aku ucapkan biar bisa sama-sama saling paham dengan lawan bicara. Oke. Baik, artinya ini Kak Nida ketika diskusi sebenarnya suka ya, tertarik, mau dengerin orang, gitu kan? Tapi pas bicara itu belibet, nah sehingga akhirnya lebih banyak diem, gitu, ya. Nah jadi bisa jadi dua nih, akhirnya gaya komunikasinya pasif, ya, gaya komunikasinya pasif gitu. Nah yang menyebabkan menjadi pasif apa? Karena ngerasa kalau seandainya nanti bicara takut belibet, akhirnya nggak pede. Gitu. Nah bagaimana caranya? Ya. Ini kemarin kalau nggak salah kita udah bahas ya di webinar kita sebelumnya, dan di short course kita juga ada bicara tentang bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik, dengan lebih efektif ya. Nanti teman-teman boleh nanti nonton nanti Bang Fatahillah kalau sudah YouTube-nya Kata Daya sudah siap ya, sudah diposting semua rekaman-rekaman yang sebelumnya, nanti diinfo di grup ya bahwa teman-teman bisa nonton ulang gitu ya. Nah, jadi bisa. Tapi kalau saya mau kasih tips ya, walaupun hari ini kita nggak ngebahas itu, bagaimana sih caranya agar supaya apa yang aku ucapkan itu bisa sama-sama dipahami, gitu ya. Oke, supaya ngomongnya tuh nggak belibet lagi. Gitu. Oke, baik. Nah, yang pertama teman Kak Dida ya memang harus berlatih berkomunikasi. Ya. Nah, kalau komunikasinya belibet itu biasanya karena struktur atau cara berpikirnya yang nggak sistematis. Ya, jadi kalau kita mau mengungkapkan pendapat itu harus bisa berpikir secara sistematis. Teman-teman yang kemarin ikut short course itu udah bicara tentang bagaimana kita menyampaikan pendapat dengan metode Sylvia ya. Nanti kita bisa mungkin bahas lebih khusus itu nanti kalau teman-teman join di short course-nya kita. Tapi bisa juga dengan cara yang gampang. Ya, cara yang gampang pertama begini. Kalau Anda punya pendapat, Anda ingin menyampaikan pendapat Anda supaya nggak belibet itu nggak muter-muter gitu ya, nggak sana kemari, maka Anda boleh menyampaikan pendapat itu mulai dengan menjawab pertanyaan why. Kenapa sih yang Anda ingin sampaikan itu penting buat orang? Misalnya nih Kak Nida mau ngomongin tentang apa, saya nggak tahu ya, nanti boleh di-share di sini juga. Jadi sebelum ngomongin apa yang mau diomongin, what-nya, teman-teman harus jelasin dulu, kenapa sih ini penting? Nah, kalian harus dengar ini semuanya karena ini penting nih. Nah, apa itu? Baru masuk what-nya, apa yang mau disampaikan. Ya, apa definisinya, apa yang Anda maksud dengan apa yang ide yang Anda sampaikan itu dijelaskan di situ. Nah, oke. Kemudian apa? How-nya, gimana caranya supaya ide tadi itu bisa terwujud, bisa terlaksana. Dan terakhir, ya setelah Anda tahu langkah-langkahnya, what if? Bagaimana jika itu terlaksana dengan baik? Apa dampaknya? Dan bagaimana jika itu nggak terlaksana? Apa dampaknya? Nah, ini adalah alur berpikir untuk Anda menyampaikan pesan supaya nggak belibet. Dari sisi kitanya itu bisa sistematis, dari sisi orang yang menerimanya itu dia lebih mudah paham. Oh gini maksudnya, oh kenapa itu penting, oh ini yang dia maksud. Nah, terus oke, saya setuju dengan itu, gimana cara melakukannya? Oh caranya begini. Nah, terus kalau kita lakukan itu apa dampaknya, apa akibatnya, apa untungnya buat kita? Begini. Ruginya apa? Gini. Oh oke, saya setuju, saya mau. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan itu menjawab sama Kak Dida. Kalau masih belum jelas, mau pengen lengkap, silakan nanti nonton video-videonya yang berikutnya di Kata Daya, atau bisa join nanti di bulan depan ada online short course lagi ya. Oke, sip. Cukup ya pertanyaannya ya. Kita akan lanjut ke pembahasan kita berikutnya ya. Nah, bagaimana caranya kita supaya komunikasi kita itu agresif? Nah, ini ada formulanya buat teman-teman semuanya supaya lebih mudah nanti untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, DESC model namanya. Ya, ini adalah model untuk teman-teman bisa
lebih asertif, lebih bisa mudah menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Yang pertama, describe. Gambarkan situasi atau perilaku yang ingin dibahas secara spesifik. Jadi buat gambaran umumnya, gitu. Situasinya apa? Ya, misalnya ada terjadi konflik atau beda pendapat dengan orang di kantor misalnya, atau dengan teman gitu. Kita jelasin dulu gambarannya. Situasinya sebenarnya itu kayak apa sih? Gitu. Sebelum kita menyampaikan pendapat kita, ya. Situasinya sebenarnya kayak gini tuh, realitanya kayak gini nih, kronologinya begini nih, ya. Faktanya tuh seperti ini nih, digambarkan dulu, baru express, sampaikan apa yang Anda rasakan atau pikirkan atas situasi atau perilaku tersebut. Misalnya apa? Ya, describe situasinya apa? Misalnya, temannya berantem, ribut, atau misalnya ada situasi konflik di kantor atau dengan pasangan. Kita jelasin dulu tuh. Oh, tadi itu kayak gini loh kejadiannya. Nah, sebenarnya dia tuh seperti ini loh, yang dia gambarkan tuh begini tuh, yang dilakukan tuh begini. Tadi itu ada peristiwa yang seperti ini, faktanya tuh ada kayak gini. Kita menemukan seperti ini. Nah, setelah itu digambarkan, baru diekspresikan. Menurut saya, sebaiknya kita akan melakukan ini. Atau berdasarkan fakta-fakta yang tadi kita sudah jelaskan, berdasarkan situasi di lapangan, nah, kita akan begini. Nah, itu pendapat Anda. Ya, yang menjadi concern Anda, yang ingin Anda sampaikan, yang merupakan hasil pikiran dan perasaan Anda. Oke. Kemudian solution. Sampaikan alternatif yang dapat dipertimbangkan oleh semua pihak. Jadi kalau seandainya mungkin usulan utama Anda itu ditolak gitu ya, atau mereka nggak sependapat, nah Anda boleh sertakan solusi lain, alternatif lain. Oke, mungkin kita bisa jadi lakukan dengan cara yang seperti ini, atau bisa jadi mungkin ya, kalaupun nggak begitu, ya kita bisa mencobanya dengan cara yang berbeda. Ya, sampai akhirnya kita simpulkan tuh, ya, apa yang akan terjadi konsekuensinya kalau seandainya alternatif tadi itu kita ambil, dan kesimpulannya apa yang bisa kita ambil. Nah, ini adalah cara untuk supaya kita bisa lebih asertif gitu ya. Nah, silakan teman-teman nanti tinggal ya berlatih nih. Ya, coba kita latihan bagaimana kita bisa mendeskripsikannya gitu ya. Bagaimana kita bisa lebih leluasa lagi untuk akhirnya mengeluarkan pendapat kita, isi hati kita, isi pikiran kita kayak gitu ya. Nah, contoh-contoh yang lain misalnya apa gitu kan? Ya, aku hargai nih pendapat kamu tentang hal itu. Tetapi ya, karena situasinya seperti ini, begini, aku mau punya pendapat yang berbeda, punya saran yang berbeda, yaitu seperti ini. Karena kalau kita lakukan itu, akibatnya akan begini. Kalau enggak, nanti jadinya akan seperti itu. Nah, yuk kita sama-sama sepakat nih, kita lihat kan sudah banyak perbedaan-perbedaannya, ada untung ruginya nih. Jadi kesimpulan saya, ya sebaiknya kita akan lakukan pilihan yang ini, gitu. Nah, silakan yuk teman-teman ya, karena kita mau latihan ini. Silakan teman-teman gunakan pola ini dengan situasi-situasi tadi, ya, baik itu di sekolah, mungkin ketika ada perbedaan pendapat, atau di kantor, atau dengan pasangan. Ya, buat contoh teman-teman, ketika mau asertif, ketika mau mengungkapkan isi pikiran dan pendapatnya, perasaannya, yang itu nggak nyakitin orang, itu nggak membuat orang itu jadi merasa tersinggung. Kira-kira gimana kalau seandainya Anda menggunakan DYSC model ini? Ayo, silakan. Seperti apa? Silakan. Kasih contoh ya. Kita kasih waktu 5 menit buat teman-teman ya untuk bisa membuat contoh. Jadi di setiap webinar kita itu kita selalu latihan ya. Kita selalu praktek, jadi teman-teman nggak cuma dengerin satu arah saja, tapi bisa terlibat 100%. Silakan. Ya. Kasih contoh ya, boleh open mikrofonnya juga boleh. Ya, mau chat juga boleh. Siapa yang bersedia untuk sharing pengalamannya atau contohnya, kalau mau mengungkapkan pendapat, kira-kira gimana menggunakan DYSC model ini? Oke, ini ada Mas Adi.
Saya lihat akhir-akhir ini kita sering terlambat merespon email dari klien. Khawatirnya klien merasa kita kurang tanggap dengan kebutuhan mereka. Oke, berarti ini describe. Ya, ini adalah situasi yang terjadi. Lalu, saya berharap kita bisa merespon email dari klien dalam waktu 24 jam setelah menerima email. Nah, ini berarti sudah mulai masuk express. Bagus. Supaya mereka bisa merasa diperhatikan. Dengan begitu, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan klien dan menjaga reputasi profesional kita. Sip. Oke. Keren, Mas Adi. Kasih pause dulu dong buat Mas Adi ya. Silakan. Silakan Mas Ranji, boleh. Tadi ada yang raise hand tadi. Apa tadi? Ada yang raise hand? Mas Aulia? Ada mau kasih pendapat? Silakan. Oke. Clear ya, tapi dapat ya. Pak Sofian ada contoh yang ingin disampaikan? Oh, kepencet. Oke, dapat ya. Tadi kita dari Mas Adi kita udah belajar ya bagaimana kita menggunakan DSC model tadi ya. Kita describe dulu, kita gambarkan dulu situasinya seperti apa, baru kita nyatakan pendapat kita ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Ima. Ya, sip. Oke, nggak apa-apa, sambil ngawasin tapi dapat manfaat dari pembelajaran kita ya. Oke, kalau memang tidak ada lagi, ya artinya teman-teman sudah bisa. Ini sudah ada dari Pak Basoni, silakan. Bentar kita lihat. Perbedaan tujuan dari proyek yang ingin dilakukan. Express saat itu sangat campur aduk, ingin mencari solusi dari case yang ada. Mengajak semua pihak yang terlibat dalam proyek mendapatkan kesepakatan yang disetujui. Oke. Nah, kira-kira gimana kalimatnya Pak? Kalau seandainya ini dijadikan satu pernyataan ekspresi dari diri Pak Bastoni ini, tapi tetap bisa assertif, orang nggak ngerasa bahwa kita nyerang mereka. Boleh? Kalau disusun dalam kalimat kira-kira gimana? Pak Bastoni boleh open mikrofonnya? Nah. Oke. Ya, kira-kira seperti apa nih? Perbedaan tujuan dari proyek yang ingin dilakukan. Itu situasinya. Kita ngomongnya kayak gimana nih? Ya. Jadi contoh tadi bisa seperti yang Pak Adi sampaikan tadi ya. Nah, baik Ibu, silakan. Pak Basoni bisa open mikrofonnya nggak? Biar kita bisa belajar bareng dari Pak Basoni. Oke. Nah, mungkin belum bisa ya. Yang lain gimana? Masih nggak bisa? Masih di jalan juga ya, sebagian banyak ya. Oke, nggak apa-apa. Baik. Nah, saya akan review kembali ya buat kita semuanya dari proses pembelajaran kita hari ini, supaya nanti kita benar-benar bisa menyampaikan sesuatu itu dengan cara yang asertif, karena itu penting banget buat kita, terutama bagi kita ya, supaya jangan muncul konflik ya dengan orang lain karena kita agresif, karena kita menyampaikan sesuatu itu dengan cenderung untuk menyerang gitu ya, atau juga menjadi pasif gitu ya, sehingga kitanya yang jadinya tertekan gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita akan review kembali secara cepat saja, singkat, sehingga teman-teman yang mungkin baru join pertama kali tadi ya, itu bisa tetap mendapatkan manfaat dari apa yang kita temukan, yang kita sudah bicarakan ya. Oke. Ketika kita berkomunikasi itu seringkali terjadi permasalahan ya, karena apa? Komunikasi kita itu mengalami hambatan. Hambatan-hambatan komunikasi itu
yang membuat kita akhirnya nggak efektif dalam komunikasi. Karena pesan yang kita sampaikan itu, yang kita kirimkan kepada si penerima pesan itu, akhirnya diterima berbeda, sehingga mereka memberikan feedbacknya itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena ada hambatan-hambatan dalam komunikasi. Nah, hambatan komunikasi yang paling besar itu adalah karena adanya gaya komunikasi yang berbeda. Ya, dan hari ini kita akan ngebahas tentang gaya komunikasi yang berbeda itu. Sumbernya ini dari Economist Intelligence Unit Survey 2018 yang mengatakan bahwa penyebab lemahnya komunikasi itu ada 4 ya, gaya komunikasi yang berbeda, tanggung jawab yang nggak jelas, karena ada tekanan waktu dan kurangnya kepemimpinan yang kuat. Nah, kita bahas yang pertama nih, gaya komunikasi yang berbeda. Nah, gaya komunikasi itu ada 3. Gaya komunikasi yang agresif, pasif, dan juga asertif. Maksudnya seperti apa? Ya, agresif itu adalah ketika kita mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan kepada orang lain itu dengan cara yang memaksa dan terkesan itu frontal dan tidak menghargai hak-hak serta perasaan orang lain. Ciri-cirinya kayak gimana? Biasanya disampaikan dengan berteriak, menyela, memotong pembicaraan, atau bicaranya dominan dibandingkan dengan orang lain. Orang menjadi merasa tersinggung dengan apa yang dikatakan. Kita fokusnya itu kalau orang-orang yang agresif bukan kepada idenya, bukan kepada pesannya, tapi kepada perilaku orangnya atau mungkin bisa jadi kepada individunya. Ya. Nah, kemudian apa? Biasanya orang terlalu kritis dan sukanya menghakimi. Dan ketika berbicara, kontak matanya cenderung mengintimidasi, melotot, dan bicaranya itu keras, gitu ya. Intonasi suaranya tinggi dan pilihan katanya itu kasar. Nah, ini yang agresif, gitu. Nah, kemudian apa lagi? Kalau yang pasif itu gimana? Yang pasif itu ya orang yang nggak mampu untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain dengan cara diam dan membiarkan orang lain yang menentukan. Ya, nah ini orang-orang yang pasif itu cenderung membuat orang ya itu akhirnya bingung juga dengan kita gitu, karena apa yang kita sampaikan itu ya orang nggak tahu, karena kita suka diem, nggak mau bicara, meremehkan kebutuhan kita sendiri, dan akhirnya kita ngerasa kayak kita jadi korban. Ya, itu coba kita pikirkan lagi, rasakan lagi, situasi seperti apa yang membuat saya akhirnya itu kok membuat kita itu jadinya kita pasif gitu. Nah, cenderung nanti akan tertekan juga ya. Kalau agresif itu kita tekan orang, kalau pasif kita yang tertekan. Dan biasanya orang-orang yang pasif ini ciri-cirinya gugup, nggak berani natap mata orang yang diajak bicara, kemudian intonasinya rendah, tempo bicaranya lambat gitu kan ya, dan bahasa tubuhnya itu cenderung membungkuk, selalu menghindari konflik dan merasa rendah diri sehingga merasa nggak pantas kalau seandainya dia berbicara dengan orang-orang. Dan yang asertif, yang tentunya ini adalah yang kita harapkan kita bisa lakukan, kita mampu untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak serta perasaan orang lain. Ciri-cirinya adalah kita bisa menyampaikan pikiran kita, pendapat kita berani, jujur untuk langsung mengutarakan apa yang kita rasakan, dan kita tetap dapat mau menerima feedback, masukan dari orang lain. Kita juga bisa menerima pendapat-pendapat orang lain, dan cenderung relax, santai, postur tubuhnya juga tegak, dan berbicara dengan intonasi yang sedang, ya. Dan bersikap setara dengan orang lain. Kalau ternyata itu tidak sesuai dengan pendapat kita atau kita nggak mau mengikutinya, orang-orang yang asertif ini mampu menolak permintaan orang lain dengan sifat yang wajar, sopan, tetap tidak membuat orang itu merasa ya sakit hati atau merasa ditolak. Gimana caranya untuk kita bisa asertif? Kita bisa menggunakan DSC model ini, yaitu dengan describe, express, solution, dan conclusion. Describe itu gimana? Kita gambarkan dulu situasi yang terjadi, yang melatar belakangi, sehingga kenapa kita harus menyampaikan pendapat kita. Setelah kita sampaikan latar belakangnya, kita gambarkan latar belakangnya, ya situasi apa yang membuat kita harus mengatakan yang kita katakan ini, baru kita ekspresikan. Sampaikan apa yang Anda mau sampaikan. Gunakan kata-kata, pilihan kata yang sopan ya, yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, kemudian apa solusi berikutnya, alternatif kalau seandainya usulan-usulan yang kita sampaikan tadi itu mungkin masih dipertimbangkan atau ya alternatif lain dari solusi yang kita berikan, sampai akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa apa isi pikiran kita dan pendapat kita itu semuanya sudah tersampaikan dengan cara yang baik dan orang tidak tersinggung dengan apa yang kita katakan. Nah, inilah pembelajaran kita di pagi hingga menjelang siang hari ini, bagaimana kita bisa asertif, kita bisa mengungkapkan pendapat kita tanpa orang tersinggung, dan itu membuat pengaruh kita menjadi lebih besar lagi.
Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Senang sekali bisa menemani pembelajaran kita di hari Sabtu ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman dan kita semuanya. Silahkan nanti yang ingin berdiskusi, ngobrol-ngobrol di grup, boleh. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Kalaupun nanti di sini mau bertanya lagi, boleh. Nanti saya akan kembalikan ke Bang Fadlan untuk ada sesi tanya jawab. Saya Kodrisha, mohon maaf atas segala kesilapannya. Dan kita akan ketemu lagi di webinar berikutnya bersama Kata Daya.